Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat jumpa dengan saya, Romo Blasius Sumario SJY. Kita masuk pada hari Kamis dalam Oktav Paskah. Tentu kita masih bergembira atas pengalaman Paskah, dan melalui bacaan hari ini diingatkan kembali pola dan cara hidup kita menjadi saksi Kristus. Karena itu, kebijaksanaan Tuhan itu sangat nampak dalam peristiwa Paskah ini. Ya Tuhan, kami semua memuji kejayaan tangan-Mu, sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat kanak-kanak patah lidah. Haleluya. Oleh karena itu, marilah kita mengawali pembicaraan kita tentang Sabda Tuhan hari ini dengan mohon berkat dan kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu dan melahirkan kami kembali di dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun karya nyata. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tentu bergembira dan kita bersemangat karena Tuhan selalu hadir untuk kita. Dan Tuhan juga selalu mendampingi orang yang bergumul di dalam iman. Dia hadir untuk meneguhkan. Oleh karena itu, sekarang saatnya bagi kita membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 3 ayat 11 sampai dengan 26. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena
ketidaktahuanmu, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang hadir semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus ini harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan para nabinya, yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudarimu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian di dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, referen Mazmur tanggapan, ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semuanya yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanannya ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sejenak kita melihat kembali pengalaman para rasul berkaitan dengan Paskah ini yang juga menjadi inspirasi bagi kita. Kita juga memahami bahwa Paskah itu pengalaman yang istimewa karena ada perubahan yang drastis dari para murid Yesus. Kita masih ingat ketika Yesus dalam penderitaan disalibkan, para murid ketakutan dan menyembunyikan diri. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan ini, mereka sungguh menjadi saksi. Dan dalam bacaan pertama hari ini diungkapkan pengalaman dari Petrus dan Yohanes. Mereka sungguh menjadi pewarta, bahkan meneguhkan kesaksian hidup akan iman kepada Yesus ini. Oleh karena itu, melalui peristiwa Paskah ini, bisa kita lihat makna bagi kita. Apa makna Paskah bagi kita semuanya? Jelas melalui peristiwa Paskah ini, kita bisa melihat bahwa ada bukti kebenaran akan sabda Tuhan yang diucapkan sebelumnya dan kini terpenuhi.
Oleh karena itu dengan peristiwa Paskah ini juga kita bisa melihat kaitan antara sabda Tuhan dengan realita karya Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kita. Maka apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan menderita dan akan bangkit pada hari ketiga, sekarang ini dipenuhi. Nah, dengan cara demikian maka kita tahu bahwa sungguh para murid itu ingat kembali. Dan ini juga bagi kita jelas ada kaitan. Sabda Yesus itu menjelaskan karyanya, dan karya kebangkitan Yesus itu membuktikan sabda itu benar. Dan itu membuat para murid semakin yakin dan percaya. Dan keyakinan itu juga terungkap melalui peristiwa Paskah ini. Ketika dulu Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan, sekarang tampak konkret. Setelah Yesus bangkit, ternyata Yohanes dan Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Karena itu mereka kembali semakin disadarkan bahwa Tuhan menyertai kita dan memberikan daya ilahi itu konkret. Karena itu akhirnya tadi juga kita bisa melihat banyak orang terkagum dan terheran-heran karena orang yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes itu mengikuti mereka dalam pewartaan. Ini menjadi bukti bahwa karya Tuhan itu sangat nampak di dalam hidup. Meskipun demikian, Petrus dan Yohanes itu tetap mengembangkan kerendahan hati. Maka tadi ungkapan Petrus cukup jelas. Kamu sangka bahwa orang ini sembuh karena kehebatan saya? Bukan. Dia sembuh karena Yesus yang memberi daya kekuatan itu kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sebenarnya juga menjadi suatu inspirasi bagi iman kita. Bahwa Tuhan selalu hadir dalam pribadi kita. Dan dia memberikan bantuan daya ilahi itu kepada kita. Nah, sekarang juga bisa kita sadari, apa yang kita peroleh itu pertama-tama bukan karena kehebatan kita. Tetapi di balik itu rahmat Tuhan yang diberikan untuk kita. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Petrus bersama Yohanes ini? Kembali Petrus dan Yohanes menyadarkan siapa jati diri Yesus itu yang sesungguhnya. Dan ini juga menolong kita untuk melihat siapa Yesus itu bagi saya di dalam kehidupan ini. Petrus tegaskan, Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di hadapan Pilatus, akhirnya disalibkan itu, kini telah bangkit dan memberi daya kekuatan ilahi. Karena itu, bagi kita diajak untuk melihat. Dalam pengalaman-pengalaman hidup sering kita menolak Allah, menyalahkan Tuhan. Tapi di balik itu sebenarnya Tuhan sendiri yang hadir berbuat baik untuk kita. Nah, dengan demikian juga tadi Petrus mengajak masyarakat untuk kembali membuka hati, mendengar kembali sabda Yesus. Dan ternyata sekarang ini ada bukti kebenaran sabda itu. Dan mereka diajak untuk percaya kepada Yesus. Ini juga pengalaman iman kita. Dalam dinamika hidup, akhirnya kita tahu bahwa sungguh kuasa menyembuhkan yang dulu diberikan oleh Yesus kepada para murid, sekarang ini terbukti kebenarannya. Jadi menjadikan bagi kita kebaikan Allah yang menyertai kita itu akan selalu tampak di dalam hidup kita, terutama dalam situasi kesulitan kita. Allah hadir untuk menolong kita. Kebangkitan ternyata mengubah sikap, pola pikir dan hidup kita. Dan ini juga menjadi sarana penjelasan katekese tentang iman kepada semua orang. Maka tadi Paulus dan juga Petrus itu menegaskan dalam pengalaman hidup bahwa kuasa penyembuhan ini dari Tuhan yang bangkit itu, dan Yesus yang bangkit ini telah hadir untuk memberikan daya ilahinya bagi kita. Petrus menyadarkan mereka semua
bahwa Yesus itu sejatinya memimpin semua orang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka tadi diungkapkan dengan pengalaman yang konkret. Yesus adalah pemimpin kepada hidup, kamu tolak dan kamu bunuh. Meskipun demikian, dia tetap bangkit dan mempunyai hidup yang ilahi. Oleh karena itu dalam dinamika hidup dan iman kita dimurnikan bahwa perjumpaan, pergumulan kita dengan Yesus ini yang nantinya memberikan kebahagiaan, kedamaian kepada kita semua. Oleh karena itu, dalam dinamika pengalaman harian kita, di sini yang juga bisa kita sadari, kadang kita salah pilih, salah menentukan. Kalau itu dasarnya hanya dari pengalaman hidup kita sendiri. Kalau dari keinginan-keinginan pribadi kita. Karena itu juga Petrus mengajak kita untuk melihat karya Tuhan yang di dalam hidup ini. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam peristiwa kita, dan ini menyadarkan kita untuk lihat kuasa ilahi ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita belum terlambat. Karena juga ajakan Petrus tadi untuk pertobatan, itu menolong kita untuk membangun hidup yang baru. Untuk membuka hati kita supaya kita digenapi oleh terang dan sabda Tuhan. Sadarlah bagi kita semua akan kuasa Yesus ini. Dan kita kalau bertobat, memperbaiki cara hidup kita, ada pola hidup yang baru. Kita tahu teladan Petrus yang sungguh istimewa. Dia pernah ragu, pernah menyangkal pribadi Yesus ini. Tetapi akhirnya dia menyadari dalam pertobatan, dan disitulah akhirnya dia sekarang semakin teguh dalam iman, bahkan menjadi pewarta Kristus yang handal. Oleh karena itu kita juga diajak untuk menjalin pertobatan, bukan sekedar menolak kebaikan Tuhan, tapi sekarang kita diajak untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selama ini kita nikmati, kita rasakan. Melalui rasa bersyukur ini, kita bisa akan mempunyai pengalaman hidup yang baru, dan tahta Tuhan, rahmat-Nya akan mengalir dalam hidup kita. Petrus juga mengingatkan bahwa iman kita ini sebenarnya sudah dihidupi dan diwartakan oleh para nabi dan para leluhur kita. Oleh karena itu dengan peristiwa kebangkitan ini kita diajak kembali untuk menyadari betapa Tuhan itu baik untuk kita. Dan Dia selalu hadir bersama dengan kita. Kehadiran Tuhan di dalam hidup ini juga akan menolong kita untuk semakin percaya, semakin mencintai Dia, dan akhirnya juga kita semakin terlibat di dalam karya penebusan. Dan di sini dibutuhkan pertobatan kita. Bukan lagi menolak Tuhan, tapi kita semakin percaya kepadanya. Dan di sini juga menjadikan suatu pengalaman kehidupan yang selalu akan membuahkan sukacita, bukan pada diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain. Kita mencoba menyadari pengalaman Yohanes dan Petrus tadi. Kuasa Allah yang diberikan bukan untuk diri sendiri. Kepercayaan yang dianugerahkan Tuhan bukan untuk mereka sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Maka ada keterlibatan mereka menyembuhkan orang yang sakit, meneguhkan iman mereka yang ragu-ragu. Nah, di sini kita juga diajak untuk semakin percaya kepada Tuhan, melihat karya-karyanya, karunia yang istimewa yang diberikan pada kita, tapi bukan untuk diri kita sendiri, melainkan itu yang juga kita bagikan untuk saudara-saudari kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masih akan melanjutkan karya Tuhan dan permenungan kita pada hari ini. Sejenak kita mendalami sabda ini di dalam peristiwa hidup kita. Kita kembali untuk mendalami sabda itu, melihat kembali
pengalaman-pengalaman batin kita. Karena itu sejenak kita rehat dan kita akan melihat pengalaman sabda Tuhan itu di dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan selalu melimpah di dalam setiap hati orang yang rendah hati dan percaya kepadanya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi sudah mencoba melihat bahwa kebangkitan Tuhan itu mempunyai dampak istimewa bagi para murid. Karena apa yang telah disabdakan Tuhan terbukti di dalam karya-karyanya. Dan akhirnya kita juga bisa melihat bahwa karya Tuhan itu dijelaskan dengan sabdanya, dan juga karya-karya itu membuktikan sabdanya ini benar. Dan karena ini juga akhirnya kita semakin memahami ada perubahan-perubahan dalam kehidupan. Orang yang awalnya ragu-ragu menjadi percaya, menjadi pribadi yang sungguh mewartakan Kristus sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini kita diajak bersama dengan para murid Yesus ini untuk melihat dinamika mereka. Ternyata orang yang membicarakan tentang Yesus akan mendapatkan peneguhan dalam pribadinya. Yang akan kita coba perhatikan, pengalaman dua murid Emmaus ini sering menjadi pengalaman kita. Karena itu dengan demikian kita diajak untuk melihat juga bahwa Yesus selalu hadir untuk meneguhkan kita dan kita memperbarui kehidupan kita. Apa pengalaman para murid Emmaus ini yang sering berkaitan dengan pengalaman kita? Dua murid Emmaus ini mempunyai pengalaman yang sungguh menghentakkan hidup mereka, mematahkan semangat mereka. Karena mereka bercita-cita, mempunyai keinginan besar, Yesus itu menjadi pemimpin mereka, menjadi Mesias, membebaskan mereka dari kesulitan, terutama juga dari pemerintahan Romawi. Faktanya, Yesus wafat. Nah, inilah yang akhirnya memukul mereka semua, membuat mereka shock, dan dalam peristiwa ini mereka ingin kembali ke Emmaus, berhenti sebagai murid Yesus yang hadir untuk mewartakannya. Nah, dalam kegalauan, dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam perjalanan pulang ke Emmaus ini, mereka berdiskusi tentang Yesus, membicarakan pengalaman-pengalaman mereka ini. Dan tanpa mereka duga, Yesus yang bangkit ini menyertai perjalanan dan pergumulan mereka itu. Maka Yesus sungguh akhirnya masuk dalam dialog dan perdebatan mereka ini. Dan Yesus mencoba untuk menyadarkan mereka, mengingat kembali akan pengalaman kitab suci. Bahwa semuanya yang dikatakan tentang pribadi dia itu benar. Tahap demi tahap mereka itu akhirnya mempunyai semangat kembali. Karena dalam pembicaraan bersama Yesus ini, mereka mempunyai suatu keyakinan, kegembiraan kembali. Dan itu akhirnya membuat mereka berkobar-kobar. Dan akhirnya mereka mengajak Yesus untuk singgah ke rumahnya. Yesus berkenan hadir, dan Yesus akhirnya juga bisa mereka terima di dalam kehidupan, dan mereka menjamunya. Dan saat perjamuan itu, Yesus memecahkan roti, mereka ingat kembali. Inilah yang dilakukan oleh Yesus
pada perjamuan malam terakhir. Maka mereka sekarang sadar yang hadir ini adalah Yesus yang bangkit itu. Jadi membuat mereka kembali ke Yerusalem, kembali untuk bergabung dengan para rasul yang ada di sana untuk menjadi saksinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam dinamika ini ditunjukkan kepada kita. Sering kita kecewa dengan Tuhan. Kalau yang kita harapkan, kita dambakan tidak terwujud. Yang kita mohon dalam doa-doa kita belum dikabulkan. Nah, kebiasaan yang kita miliki adalah kita marah dengan Tuhan. Bahkan dalam kemarahan itu, sering kita patah semangat. Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya berdoa? Karena toh pengalaman pahit tetap ada dalam pribadi saya. Nah, dalam dinamika seperti ini, kita diajak. Ternyata di dalam kesulitan, dalam penderitaan, kalau kita bicara bersama dengan Tuhan, Dia hadir. Dia memberikan daya kekuatan ilahi ini. Dan Dia hadir memberikan kegembiraan, semangat kembali. Dan semangat itulah yang menjadi suatu kekuatan dan keyakinan bagi kita. Semangat ini yang akhirnya membangkitkan kembali kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orangnya. Sungguh benar, para murid yang sudah bimbang, sudah ragu, justru dihadiri oleh Yesus. Yesus mau berjalan bersama dengan mereka. Nah, di sini yang akhirnya ditunjukkan kepada kita, semangat dan kasih Yesus itu sangat konkret. Dikala kita ada dalam kesulitan, ternyata sebenarnya Yesus hadir memenuhi janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Permasalahannya adalah, apakah kita mau terbuka hati mendengarkan Tuhan? Dan juga di dalam pengalaman para rasul ini sangat istimewa. Dua murid yang awalnya kembali ke Emmaus setelah melihat Yesus yang bangkit memecahkan roti itu hadir bersama dengan mereka, memberi semangat bagi mereka untuk bergabung dalam persekutuan di Yerusalem itu. Mereka mempunyai semangat lagi, tidak lagi mau berhenti sebagai murid Yesus, tapi sekarang bergabung dengan semangat baru menjadi pewarta bagi Yesus ini. Mereka memberi kesaksian apa yang telah dialami dalam perjalanan, apa yang telah dialami dalam keluarga mereka, terutama dalam Ekaristi. Dan di situ akhirnya Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Nah, dalam pengalaman ini yang amat mencolok bagi kita adalah sikap Yesus. Di mana orang mau berbicara tentang Dia, membuka hati untuk mendengarkan Dia, ternyata Dia hadir meneguhkan upaya ini. Di sini yang juga akhirnya menyadarkan kita semua bahwa penting bagi kita mewartakan Tuhan dalam kehidupan kita, membagikan sukacita yang telah kita terima dari Tuhan, dan itu akhirnya akan membuahkan kegembiraan, sukacita istimewa di dalam hidup kita bersama. Dan ini yang juga menolong kita semua untuk melihat pentingnya bagi kita saling terbuka, saling bicara bersama dan tentang Tuhan ini. Hal yang lain yang juga bisa kita kembangkan dalam dinamika ini. Di dalam keraguan, kebimbangan, dan juga kemarahan itu, Yesus menyertai mereka untuk membuka pikiran mereka tentang kitab suci. Dan juga dalam peristiwa kedua murid Emmaus bersama para rasul di Yerusalem ini, mereka kembali mengingat akan kitab suci. Oleh karena itu bagi kita juga disadarkan pentingnya kitab suci kita dengar dan kita baca
baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga. Karena dengan membaca kitab suci dan merenungkan, kita tahu akan cinta Tuhan. Kita merasakan akan kebaikan Allah itu. Dan ini yang juga menolong kita untuk semakin mempunyai semangat dan jiwa yang sungguh mengagumkan. Apa yang dapat kita lakukan? Jelas bahwa Tuhan sendiri mau memberikan bimbingan kepada kita. Dia mau hadir untuk meneguhkan kita. Maka sikap yang perlu kita kembangkan adalah sikap mau mendengarkan sesama kita. Jadi akhirnya semakin meneguhkan kita bersama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kemungkinan kita bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudari kita? Dalam pengalaman, 2 murid Emmaus dan para rasul yang ada di Yerusalem ini, mereka saling memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit dan yang menjumpai hidup mereka. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan Yesus. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam pengalaman di Yerusalem ini, 2 murid dan bersama para rasul yang lain berkumpul, ternyata Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan kehadiran itu memberikan sukacita dan kedamaian, damai sejahtera bagi kamu. Alangkah gembiranya kita semua kalau sabda itu sungguh tumbuh dan berkembang dalam keluarga kita. Ini bisa terjadi, dan ini bisa hadir dalam pribadi kita kalau kita bersama-sama berkumpul atas nama Tuhan, berbicara tentang Dia, dan mendengarkan Dia dalam sabda. Oleh karena itu, baiklah kalau kita juga memulai pola hidup baru sebagai orang Katolik, yang sekarang dibuka kesadaran kita untuk semakin mencintai sabda Tuhan di dalam hidup ini. Yang juga akhirnya semakin meneguhkan kita bersama dalam perjalanan hidup kita. Dan Yesus selalu menampakkan kuasa-Nya, meneguhkan kita semua. Yang mengagumkan dalam Injil hari ini, semua pintu terkunci, mereka ada di dalam, dan Yesus hadir untuk menampakkan diri. Dan ternyata di sini yang bisa kita sadari, daya kuasa ilahi Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Daya kuasa ilahi ini selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita juga mempunyai kesempatan semacam ini kalau memang hati kita mau terbuka dengan pribadinya. Kehadiran Tuhan, tujuan utama adalah untuk membangkitkan semangat, kegembiraan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, tapi di balik itu mengingatkan kembali akan tugas perutusan para murid. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani yang berbahagia, kita semakin disadarkan untuk mengubah pola hidup kita. Kadangkala kita berkumpul untuk mengadakan atau membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Karena itu akhirnya tidak ada hal yang positif yang kita miliki atau kita bagikan pada orang lain. Justru sebaliknya, dengan gosip, membicarakan kelemahan orang lain, itu bisa membuat luka hati, persaudaraan renggang, dan akhirnya tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Nah, dalam situasi Paskah ini, kita diajak untuk berkumpul seperti para murid tadi, dan dalam perkumpulan itu, kita tidak membicarakan orang lain, tetapi kita men-sharingkan pengalaman hidup akan kasih Tuhan. Dan ternyata itu membuahkan semangat hidup yang baru,
membuahkan juga perhatian satu sama lain, tetapi di balik itu kita merasakan kasih Allah yang konkret. Ini sebenarnya juga salah satu bentuk pertobatan hidup kita. Tidak lagi kita gampang membicarakan orang lain, tapi sekarang kita diajak untuk membicarakan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ini akan mempunyai dampak iman, dampak sosial, sekaligus juga meneguhkan perjalanan hidup kita bersama-sama. Hal yang lain yang juga bisa kita kembangkan di dalam pengalaman kita, ternyata semakin mengandalkan Tuhan, itu semakin mendatangkan rahmat yang kita butuhkan. Kita tahu, dalam kehidupan kita bersama, Allah itu akan mempercayakan rahmat-Nya kepada orang yang percaya. Dalam bacaan yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwa orang yang disembuhkan oleh Petrus itu karena percaya akan kekuatan Allah di dalam hidup dan mengharapkannya. Demikian juga Yesus selalu hadir bersama para murid untuk memberikan daya kekuatan ilahi. Dan itu juga akhirnya menolong kita semua bahwa mereka percaya, karena itu akhirnya Yesus juga memberikan daya kekuatan ilahi itu. Nah, sekarang yang sering terjadi dalam pribadi kita, keraguan-raguan kita itu sulit untuk dihilangkan karena kita hanya berpegang teguh pada apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan, itu yang terbaik dan harus terjadi. Oleh karena itu juga dalam dinamika hidup semakin kita pahami, rahmat Tuhan itu bisa diminta. Keajaiban Tuhan, karyanya dalam pribadi kita bisa diminta, tetapi tidak bisa dipaksakan menurut kehendak kita. Nah, seringkali di sini yang akhirnya membuka kesadaran kita sering meminta Tuhan, tetapi kita memintanya bukan atas dasar kepercayaan dan kerendahan hati. Kita memohonnya dengan memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Oleh karena itu baik kalau kita juga akhirnya mengembangkan iman ini, seperti ungkapan para rasul tadi, bahwa mereka percaya dan mereka dengan rendah hati mewartakan iman dan karya Tuhan ini di dalam pribadi kita. Seperti yang juga bisa kita sadari, para rasul itu tidak pernah sombong. Tapi para rasul sungguh rendah hati, karena apa yang dilakukan itu pertama-tama rahmat Tuhan yang diberikan. Dan setiap orang yang rendah hati dan percaya pada Tuhan akan diberi karunia dan rahmat yang istimewa. Oleh karena itu juga sekarang bisa kita sadari, kita perhatikan. Orang-orang di sekitar kita itu membutuhkan kehadiran dan sapaan kita. Mereka membutuhkan bantuan dalam hidup kita supaya mempunyai semangat hidup yang baru. Banyak kita jumpai di tengah kita saudara-saudari yang hidup dalam kesendirian. Oma dan opa dalam usia lanjut sering membutuhkan dan merindukan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Tetapi juga bisa kita sadari bahwa kita semua sebenarnya mempunyai pengalaman hidup. Oleh karena itu, sekarang ini kita diajak untuk melihat bahwa apa yang sudah kita alami selama ini bukan karena kehebatan kita, di balik itu karya Tuhan yang ada menyertai kita. Ini akan memberikan semangat baru dalam pribadi kita, memberikan juga kegembiraan, dan ini yang bisa juga meneguhkan kita bersama. Oleh karena itu sebenarnya Tuhan sudah banyak berbuat untuk kita, hanya tidak kita sadari. Nah, sekarang diajak untuk bagi kita untuk melihat semuanya itu. Dalam Injil hari ini juga ditegaskan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, kita ini saksi dari
karya dan kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Maka kesaksian ini yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Dan kesaksian ini yang juga perlu kita sendiri kembangkan di dalam hidup kita. Kembali disadarkan, sudah banyak rahmat yang Tuhan berikan untuk kita. Dan rahmat itu bisa dimohon lagi, tetapi syaratnya kita sendiri harus rendah hati dan percaya kepada Dia. Dua hal ini yang akan selalu membuka hati Tuhan untuk melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, yaitu kepercayaan kita kepadanya, kita berserah pada Dia, tetapi juga dengan kerendahan hati, yang akhirnya membuka pribadi kita, hati kita, untuk menerima saluran dan rahmat Tuhan itu di dalam kehidupan kita bersama. Maka dalam peristiwa Paskah yang kita rayakan ini, bukan sekedar perayaan iman saja, tapi sebenarnya di perayaan hidup kita. Menjadi suatu perayaan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Makanya juga menjadi andalan kita, bahwa Tuhan itu sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang juga bisa kita lihat dari pengalaman para murid tadi, kebangkitan ini membuahkan bagi mereka semangat baru, dan semangat baru itu juga mendorong mereka untuk mewartakan kepada orang lain. Nah, sekarang dalam dinamika hidup kita, dalam keterbatasan-keterbatasan kita, itu kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui sesama kita. Tuhan mencurahkan rahmat-Nya bagi kita, bisa juga dengan kebaikan-kebaikan sesama kita. Tetapi juga diri kita ingin digunakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan rahmat untuk sesama. Nah, di sini akhirnya semakin meneguhkan kita semua bahwa semua pribadi dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dan yang juga ditegaskan kepada kita, Yesus ini memang Mesias yang mau menderita untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, suatu rahmat yang membanggakan kita semua. Kita yang rapuh, yang lemah, dicintai oleh Yesus secara total. Karena itu Dia ingin menyelamatkan kita untuk karya penebusannya, supaya kita semua mendapatkan hidup yang ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita sendiri semakin bisa terbuka hati untuk rahmat Tuhan, semakin juga mampu untuk mengembangkan kerendahan hati ini. Kita bisa melihat, semakin kita memperhatikan karya-karya Tuhan sebagai ungkapan kekuatan Allah yang menyertai kita, ini juga semakin membuat kita sendiri merasa terbuka. Oleh karena itu juga dalam pengalaman-pengalaman kita tahu bahwa Tuhan ini sungguh mencintai kita. Dan namanya semakin harum di seluruh muka bumi. Itu kalau setiap pribadi mau menjadi pewarta dan juga merasakan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dalam peristiwa kebangkitan ini kita diajak untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah menyalahkan Tuhan, terutama dalam pengalaman-pengalaman kesulitan kita. Tapi kita justru semakin rendah hati, membuka kesadaran dan menyadari bahwa Tuhan itu hadir untuk menolong kita. Maka semakin kita membuka hati kita akan kehadiran dan kasih Tuhan itu, semakin kita memberanikan diri untuk terlibat di dalam karya-karyanya. Semakin kita juga melihat, merasakan kebaikan Tuhan yang dicurahkan untuk kita. Tetapi juga kita semakin memahami bahwa Tuhan juga hendak menggunakan pribadi kita,
menjadi saluran kasih untuk orang-orang lain, saluran kebahagiaan untuk sesama. Kita ingat ketika Yesus hadir bersama dengan mereka ini, ungkapan pertama yang Ia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini sebenarnya yang akhirnya menjadi suatu tugas kita bersama. Kita menjadi saksi atas kebangkitan Kristus ini, tetapi kita juga diutus oleh Yesus untuk memberikan damai itu kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan, memberikan damai itu kepada orang lain? Yang perlu kita buat pertama-tama adalah mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudari kita di dalam kehidupan kita. Mengapresiasi juga rahmat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Dia. Sering yang terjadi dalam hidup bersama, kita tidak menghargai jerih payah orang-orang sekitar kita. Nah, di sini akhirnya disadarkan kepada kita bahwa Yesus menghargai pergumulan dua murid Emmaus itu. Dia hadir, meneguhkan, baru kemudian memberikan semangat dalam hidup mereka, kegembiraan, kebahagiaan. Nah, di sini yang akhirnya juga bisa kita perhatikan dengan baik, sikap kita mengapresiasi kebaikan orang lain, itu membuat mereka juga semakin gembira, bahagia akan suasana kehidupan. Dan kegembiraan itu kalau diwartakan, juga bisa menggerakkan orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, bagi kita jelas, kesedihan, penderitaan bisa kita hilangkan dengan saling memberikan sukacita dan kedamaian. Seperti para rasul juga bisa kita sadari, awalnya mereka merasakan, mengalami penderitaan, keraguan dalam kehidupan iman, tetapi akhirnya kita sadar bahwa mereka ini mendapatkan peneguhan dari Yesus, kegembiraan, dan itu akhirnya mereka saling meneguhkan. Dan ini menghilangkan penderitaan dan kepedihan. Oleh karena itu, baik kalau kita juga sadari, setiap orang pasti ada tantangan dalam hidup, tetapi kekuatan Allah akan memampukan kita mengatasi tantangan. Dan setiap tantangan hidup yang bisa kita lewati membuahkan kebahagiaan yang istimewa bagi kita. Namun juga kebahagiaan itu akan menolong kita untuk semakin percaya bahwa kita ini sungguh dicintai oleh Tuhan. Dan di sini akhirnya juga kebahagiaan itu bisa kita bagikan dengan orang-orang sekitar kita. Ternyata dalam penderitaan ini kita tidak sendirian. Di dalam kesulitan juga kita tidak sendirian. Allah hadir bersama dengan kita. Tetapi juga di sekitar kita ada saudara-saudara yang hidup dalam kesulitan, dalam pergumulan, perjuangan, membutuhkan kehadiran kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ternyata Tuhan itu selalu hadir kepada mereka yang selalu terbuka hati, kepada mereka yang selalu membicarakan tentang Allah sendiri, dan kepada mereka yang mau mendengarkan kitab suci. Oleh karena itu, marilah kita hidupi iman kita dalam semangat kebangkitan, dan kita juga selalu menyadari bahwa Tuhan hadir untuk menolong kita. Demikian permenungan kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat Tuhan dalam hidup kita dan juga di dalam keluarga kita. Kita membuka hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, dalam misteri Paskah Putra-Mu, mau diubah menjadi pangkal hidup mulia.
Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau bantu dalam kehidupan sekarang, dan Kau antar ke dalam sukacita yang kekal. Buatlah kami semakin rendah hati di hadapan-Mu dan percaya kepada-Mu. Dan kami juga menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup pada saat ini, untuk mewartakan sukacita dan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, berkat Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.